Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bab yang akan kita bahas ini di Sahih Muslim, judulnya Kitabul Hayyat wa Ghairiha, bab tentang ular dan sejenisnya. Maksudnya hewan-hewan yang berbahaya yang boleh dibunuh. Karena banyak ya di hadis, ada anjing, ada cicak, cak-cak, tikus, semut, ya, termasuk tentang kucing, bagaimana hukum bunuhnya, dan itu yang akan kita bahas pada kesempatan kajian pagi ini dan beberapa pekan mendatang. Yang pertama, an-nahyu an qatli dzawatil buyut, larangan membunuh ular yang ada di rumah. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru biqattil kilab. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk membunuh anjing. Yaqulu, Nabi bersabda, uqtulul hayyat, bunuhlah ular-ular, wal kilab, anjing-anjing, waqtulu dzat tufyataini. Saya baca syarah semalam, dzat tufyataini itu yang ada garis putih di punggungnya, 2 garis putih di tubuh ular. Ya orai naon ya. Ya itu apal bab orai-orai mah. Ya. Kobra ya. Wal abtar, dan yang ekornya pendek atau tidak ada ekornya, ya, ular yang ekornya pendek atau tidak ada ekornya. Ya orai naon ya, da kabeh ge buntutannya orai. Nanyana kudu ka tukang orai. Fa innahuma yaltamisanil basar, karena kedua ular itu bisa, arti yaltamisa itu mencari pandangan mata. Kata Imam An-Nawawi, bisa menyerang mata, bisa juga bisa mempengaruhi mata, ya. Walau alam, saya nonton film Karate Kid si Jackie Chan, pan menang jurusna teh tina orai, nya ningali panon orai tak gitu. Walau alam, tapi saya baca di Syarah Imam Nawawi begitu, bisa mempengaruhi mata, ya, jadi mata orai kan. Wa yastasqitanil habala, dan bisa menggugurkan kandungan. Jadi saya baca di syarahnya itu ada ular-ular yang senang ke ibu-ibu hamil. Bisa karena lihat ular ibu itu kemudian terkejut lari jadi gugur kandungannya, bisa juga memang dengan bisanya, ya, bisa itu racunnya. Makanya di sini Az-Zuhri menjelaskan wa nuradalika min summaihima wallahu alam. Kata Az-Zuhri, imam besar ya tabi'in, Ibnu Syihab Az-Zuhri, menurut kami itu karena bisanya atau racunnya. Ini tentu perintah membunuh anjing itu anjing yang memang galak, karena Nabi kan membolehkan anjing untuk menjaga dan untuk memburu. Namun anjing deh tujuan aja ngajaga atau aja moro dipersilahkan, asal jangan dipelihara di rumah, harus di luar rumah. Buktina Nabi kan pernah telat datang Jibril. Kenapa telat? Ternyata ketika Nabi keluar rumah, Jibril sudah ada di luar.
Kata Jibril, tidak ada yang menghalangiku masuk ke rumah kecuali karena satu, itu cenah ada patung di rumah kamu. Yang kedua ada anjing, si horeng anjing leutik dibawa ku Hasan yang ku Husain. Kan rumah Nabi dengan rumah Ali sama ya, beda kamar saja. Dan itu yang menyebabkan Nabi Jibril tidak masuk rumah. Kata Nabi, itu patung penggal lehernya, penggal kepalanya biar tidak jadi patung lagi. Lalu yang kedua anjing keluarkan, disuruh dibunuh ya, dikeluarkan. Kenapa? Karena mungkin anjing yang ada saat itu anjing untuk menjaga atau untuk berburu ya, itu boleh. Menjaganya menjaga ternak, menjaga masyah itu ternak, atau menjaga kebun, menjaga sawah ya, bisa anu maling lauk misalnya naon lah, termasuk buat berburu. Kalau sekarang anjing pemburu itu jarang dipakai memburu hewan ya, paling memburu manusia penjahat ya, itu bisa pakai anjing. Jadi anjing di sini anjing yang galak. Termasuk pernah ya ada di satu jamaah kita di daerah Bandung Utara yang tetangganya punya anjing lalu mengganggu jamaah. Ante digegel mah, mau gigil bahaya rabies sampai jatuh. Itu saya bilang ke jamaahnya, uruskan paehan kemang geus tong didatangan boga paehan langsung anjing gitu mah cetek gitu. Dalil lagi aya. Terlepas dari berapa hari udah jelas membahayakan ya anjing galak itu. Termasuk soalnya nulari memawa anjing gitu. Ya kalau itu tujuannya anjing penjaga teu naon lamun nyerang orang, nah itu paehan we teu naon. Ngomong pasehaeun gitu. Kemudian di sini juga perintah untuk membunuh ular, terutama ular kobra atau ular yang pasti berbahayanya. Kemudian qala Salim, kata Salim ini anaknya Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab. Qala Abdullah bin Umar, falabithtu la atruku hayyatan auraha illa qataltuha. Maka sejak itu aku tidak pernah menemukan ular kecuali aku bunuh. Fa baina ana utaridu hayyah, maka ketika aku utaridu teh mun bahasa Sunda ngagebrag-gebrag orai gitunya, mengusir mah sakali utaridu mah berulang-ulang mengusir gitu. Yang bahasa Sunda digebrag-gebrag ya, ngarah orai keluar. Hayatan yauman, pada satu hari, min dawatil buyut, ular yang ada di rumah, bersarang di rumah. Dawatil buyut itu yang mempunyai rumah, jadi bersarang di rumah. Marabi Zaid bin Khattab, lewat kepadaku Zaid bin Khattab, mangna saudara Umar bin Khattab, au Abu Lubabah, wa ana utariduha, ketika aku ngegebrag-gebragna. Faqala, kata Abu Lubabah, mahlan ya Abdullah, tenang hai Abdullah. Faqultu, aku menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar bi qatlihina, kan cenah Rasul menyuruh untuk membunuh ular, ieu cenah ya orai. Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad naha an dawatil buyut. Iya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ular yang bersarang di rumah. Nanti dijelaskan di hadis berikutnya, melarang dibunuh langsung kecuali diberi waktu 3 hari. Jadi kosongkan dulu rumah itu selama 3 hari. Kalau lewat dari 3 hari sudah tidak ada ularnya, udah berarti mun di ular mana orang ini mal macok teh orang sancanya ya, antepkeun we, nanti juga pergi sendiri. Nah kalau lewat dari 3 hari masih ada, tah teu naon paehan ya, bunuh.
karena khawatir membahayakan. Tapi kalau kita tahu itu ular kasarnya tidak membahayakan, ya udah. Siga orai hejo merenya bahaya teu. Baheula zaman di sawah cenah malanan orai hejo mah bari aya abdi mah sieun we. Jadi yang tidak membahayakan enggak apa-apa. Lebih jelasnya di hadis berikutnya dari Abu Sa'ib Maula Hisam bin Zuhrah, annahu dakhala ala Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an fi baiti. Dia pernah bertamu kepada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an di rumahnya. Qala fawajadtuhu yusolli. Lalu aku menemukan dia sedang sholat. Fajalastu, aku pun duduk. Itu sholat naon ya, walau alam mungkin sholat syukur wudu ya, atau sholat hajat. Lalu aku duduk antadziru, aku menunggu hatta yaqdiya sholatahu, menunggu sampai dia selesai sholat. Fasami'tu tahrikan fi arajin fi nahiyatil bait. Tiba-tiba aku mendengar gerak-gerik di juru rumah. Faltafattu, ngaliuk cenah abdi teh. Fa idza hayatan, ternyata ada ular. Ya. Karena kan zaman Nabi itu juga zaman urangnya geus jadi perumahan. Geus eueuh lah orang teh zaman Nabi kan masih hutan belantara, masih perkampungan. Ini jika di lembur we ya, datang ka imah teh sok kadang manggihan orai. Fa wasabtu li aqtulaha, maka aku pun wasabate loncat gitunya, bergerak cepat untuk membunuhnya. Fa asyara ilayya, tapi Abu Sa'id yang sedang sholat berisyarat, anijlis kita belum ditahan diuk gitu. Jadi boleh ketika sholat berisyarat menahan, boleh ya. Seperti saya kalau di sini budak keureuy jiwir we ya, bariskeun diukeun nggak apa-apa. Fajalastu, aku pun kemudian duduk. Falaman sorofa, ketika selesai, asyara ila baitin fiddar, dia menunjuk satu rumah yang ada di kampung itu. Faqala ataru hadzal bait, kamu lihat rumah yang itu, rumah tetangga? Faqultu na'am, ya. Qala, dulu kana fihi fatan minna, ada seorang pemuda dari kami ya, yaitu lembur kami, haditsu ahdin bi urs, pengantin baru. Qala fa kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal khandaq, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang Khandaq. Nah, ketika selesai, fakana dzalikal fata yastadinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ansafin nahar. Pemuda itu kemudian minta izin ke Rasul untuk pulang tengah hari. Kan biasanya ngadaguan beres sore ya. Ieu mah malum panganten anyar minta izin hayang balik teh heula ya. Teu kuat rindu ka pamajikanna. Dan panitia kudu ngamaklum ya, lamun keur riweuh kurban minta izin ya balik ti beurang ya. Panganten anyar, panganten kolot mah tong dibere izin. Fayarji'u ila ahlihi, lalu dia pulang ke istrinya. Fasta'dzanahu yauman, dia pun minta izin masuk, minta izin ke Nabi pada hari tersebut. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, khudh alaika silahak, silakan cenah sambil bawa senjata kamu. Fa inni akhsha alaika Quraidah, saya takut orang Yahudi Bani Quraidah menyerang kamu. Karena kan musuh di perang Khandaq teh duanya, nu kahiji Al-Ahzab, koalisi pasukan Arab yang Nabi cegat dengan bikin parit besar, yang parit itu tidak bisa dilangkahi kuda, yang ketika kuda masuk ke sana nggak bisa naik lagi.
Dan di sana kita tahu ya, dalam hadis Nabi bedas batu yang besar yang gak bisa dibelah pun ku Nabi membelah, gagah. Dan Nabi ikut memanggul batu-batu ya, siga di dia lah nya kerja bakti dia taubah dek ustad dek haji turun kabeh mulai anu seksi tunyak Nabi ikut ngakutan batu. Dan yang kedua Yahudi Bani Quraidah itu dari dalam nya mun aya nama ieu ti luar Bandung, ieu ti jero Bandung. Yahudi Bani Quraidah kata Nabi silakan pulang, tapi cenah bawa senjata, bisa aya Bani Quraidah mata-mata membunuh kamu cenah. Fa akhadar rajul silahu, lalu orang itu mengambil senjatanya, tsumma raja'a pulang. Fa idza imra'atu bainal babaini qaimah, ternyata istrinya sedang berdiri di rumah pintu orang lain. Nah cenah pamajikan urang aya di imah batur, di lawang imah batur, panganten anyar ratunya cemburu. Fa ahwa ilaiha birrumhi, dia berisyarat dengan tombak iki anda ngambek. Lihat do'unaha bihi, isyarat mau melemparnya. Wasobatu ghairah, dalam riwayat disebutkan dia saking cemburu, dia pulang rindu sama istrinya panganten anyar, pamajikana ngador di mah batur. Faqalat lahu, tapi kemudian istrinya berkata, ukfuf alaika rumhak, tahan cenaa eta tobak teh naon yang diasong-asong gitu. Wadkhulil bait, silakan cenah akang tuh masuk rumah hatta tanduru malladzi akhrajani, agar akang lihat kenapa aku keluar. Fadakhala, ketika masuk faida bihayatin azimah, ternyata ada ular yang besar, namanya orai sanca, muntawiyatin alal firas, ker melingkar we nya dina luhureun kasur teh. Utang boro awewe atunya urang wae geus sieun aya orai dina kasur. Fa ahwa ilaiha birrumhi, lalu kemudian dia mengarahkan tombaknya, fantawdhama bih, paetah ya, tsumma kharaja, dia kemudian keluar, faraqazahu fiddar, lalu menancapkannya di kampung tersebut ya. Fatorobat alaihi, menancapkan tombak, baru dibawa orang, tapi tiba-tiba orang itu bergerak hirup kene dan kemudian mematuk si pemuda tadi. Fama yudra, tidak diketahui ayyuhuma kana asra mautan, siapa di antara keduanya yang paling cepat matinya, al hayyah entah ular, amil fata atau si pemuda itu. Jadi mun bahasa barudak memboga 7 nyawanya orai oge, siga mencit sapi nya pan mau langsung pae gegerbegan kene ya, bisa kene neje ya. Ini ular juga sama, ular mau mati masih kene bisa macok. Dan kemudian dua-duanya mati, ular mati, si pemuda itu pun mati. Qala fajina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pun kemudian pulang, kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarna dzalika lahu, kami laporkan kepada beliau hal tersebut. Wa qulna, ini kayak Bani Israil, udu Allah yuhyihi lana, Nabi cenah berdoa kepada Allah ngarah dihirupkeun deui karunya, cenah teh panganten anyar atunya hayang balik ka istrina kaburu paeh ku orai ya. Sayang nih mujahid panganten anyar langsung jihad gitu, lalu pulang kemudian mati, urang ge nya mangarunyakeun. Tapi kata Nabi, istaghfiru li sahibikum, udah cenah mintakan ampunan saja buat sahabat kalian ini. Maksudnya yang nggak bisa lah, daya tamah mujizat zaman Bani Israel, Nabi Isa, Nabi Muhammad nggak bisa menghidupkan yang mati. Maksud nggak bisa ya, tidak diberikan izin mujizat itu ya, udahlah mintakan ampunan saja untuk sahabat kalian.
Tsumma qala, kemudian Nabi menjelaskan, inna bil madinati jinnan qad aslamu, di Madinah itu ada jin yang mereka sudah masuk Islam. Nah, nanti para ulama membatasi khusus Madinah, ada juga yang tidak ya. Tapi jumhur mengatakan tidak ya. Fa idza ra'aitum minhum syai'an, jika kalian melihat ular itu satu, fa'adhinuhu thalathata ayyam, izinkeun, biarkan dulu 3 hari. Fa in badalakum ba'da dzalik, kalau masih ada ular itu di rumah sesudah 3 hari, faqtuluh, silakan bunuh. Fa innama huwa syaiton, karena itu adalah setan. Jadi ular itu ada ular jin ya, ada ular setan. Jinnya jin muslim lagi. Walau alam nih perkara goib nya, kurang tuh kudu ditaliti orai di laboratorium nya, ditanya jinna jin saha. Yang urusan jin-jin begitu urusan goib, kita tidak mungkin bisa tahu ya. Pokoknya mah iman we. Nah, dari sini sekali lagi ini menunjukkan kalau ular itu ular yang bersarang di rumah dan tidak membahayakan seperti kobra. Tadi kan nu dititah di paehan langsung mah kobra atau ular sejenisnya ya. Seperti yang saya baca di Google itu, satpam di mana di Tangerangnya menjerit lantaran perumahannya dekat sawah. Ada warga yang menjerit ada ular, sampeurkeun ku satpam. Dia tangkap, ternyata ular itu ular naon yang vaksin atau obat penawar racunnya aja nggak ada di Bio Farma ya. Di rumah sakit manapun nggak ada, kan telilah saja maut ya. Jadi sekiranya itu ular yang membahayakan, yang tidak bersarang di rumah tapi tiba-tiba datang ke rumah, maka bunuh. Tapi kalau ular itu cicing di imah gitunya, tengah ganggu orang kan ayah di imah cicing. Kayak naon sok ruas teh yang pernah ada di rumah saya mah toke ya. Istri saya tiba-tiba menjerit masuk toilet, sugan teh naon, tinggal itu toke badagnya segede kieu. Da abdi teu apal gerwane paihak. Cek paihak teh keun we antepkeun heula. Kege eueuh deui cenah gitu. Tah mun aya keneh paihan cenah gitu. Ternyata iya, semalam udah nggak ada lagi teliukan, udah nggak ada lagi. Nah kayak begitulah. Jadi kalau memang ular itu tidak menyerang ngan ngilu sare wungkul, biarkan 3 hari, kosongkeun dulu rumah atau ruangan itu, lapor KRT lapornya biar jadi perhatian. Kemudian udah ya, karena biasanya kan tina gotnya, tina toilet kayak balik deui ka dinya. Atau dilaporkan ke damkar biar ditangkap ya, tidak dibunuh, boleh silakan. Yang jelas jangan langsung dibunuh. Kalau udah 3 hari masih kena aya, nah munsieun silakan bunuh. Atau kalau sekarang ada damkar, laporkeun ke damkar, ke Basarnas. Basarnas mah gede teuing. Biasanya damkar itu mereka juga mengatasi hal-hal seperti itu. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud masih tentang membunuh ular. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghar. Kami pernah bersama Nabi di gua. Wa qad unzilat alaihi wal mursalati urfa. Demi yang diutus dengan cepat. Yang urfa itu bukan membawa kebaikan. Urfa itu cepat. Fanahnu na'khuduha min fihi ratbah. Kami mengambilnya dari mulutnya masih dalam keadaan basah, maksudnya belum kering mulut itu, membaca Quran dari Nabi. Idh kharajat alaina hayyah, tiba-tiba ada ular ya, keur di gua keur ngaji ya, keur ngiuhan kemungkinannya ini dalam safar ngiuhan di gua. Kata Nabi, uqtuluha,
bunuhlah dia. Fabtadarnaha linaqtulaha, kami pun bersegera membunuhnya. Fasabaqatna, tapi ular itu kemudian pergi, ya, sieun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, waqahallahu syarrakum, Allah melindungi dia dari kejahatan kalian, kama waqakum syarraha, sebagaimana Allah melindungi kalian dari kejahatannya. Jadi kalau memang ular itu kemudian lari, geus teu diudag, ya. Karena meski bagaimanapun ular itu kan rantai makanannya mendina biologi mah. Penting jang maehan beurit, ya, di sawah ngarah teu loba beurit dan hewan-hewan berbahaya lainnya. Sekian, ini hadis-hadis bab membunuh ular. Inilah uniknya ya syariat kita, syariat Islam, hadis bab orai we dibahas. Jadi sekali lagi, kalau itu ularnya ular kobra dan sebagainya, bunuh saja karena pasti menyerang. Kalau ularnya ular yang sedang bersarang di rumah, tunggu 3 hari. Kalau udah 3 hari bunuh. Atau kalau sekarang kan prinsipnya tidak membahayakan, geruan we damkar, ya, biar ditangkap oleh damkar dan kemudian dilepas liarkan di hutan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.